Sarung ini buatan Garut, asli Garut. Saya belinya bulan Oktober tahun lalu ya, Oktober 2023. Dan ini adalah sarung tangan Homder saya yang keberapa ya? Saya punya 3 Homder tuh. Halo, selamat datang di channel CJ Bob. Kita ngobrolin motor, tentang sepeda motor dan tentang semua yang ada hubungannya dengan sepeda motor. Sekarang udah jam 10.31. Langitnya berawan nih. Terang, cerah berawan. Awannya banyak. Entah akan hujan lagi atau enggak nanti ya. Sekarang hari Senin. Hari Sabtu kemarin hujan seharian. Ampun dah, itu hujan gak berhenti-berhenti. Mungkin dari malam minggu ya hujannya, nggak berhenti-berhenti. Hujan terus. Dan enak banget udaranya tuh dingin. Jadi minggu pagi kemarin, nanti saya kasih lihat ya, kita pamer dingin-dinginan. Dingin-dinginan dengan keluarga ya. Tadi saya bilang, di tempat saya, dia lagi di luar kota, 12 derajat. Lagi di mana sih dia? Di Malang apa dia apa gitu. Pokoknya 12 derajat, dingin banget nih. Sementara saya di sini, saya bilang nih, di rumah saya 23. Pagi-pagi 23 derajat. Enak banget. Oke, itu kemarin ya. Dan mudah-mudahan katanya sampai tanggal 11 nanti masih akan 11 Juli ya. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 7 atau tanggal 8? Tanggal 8 Juli sampai tanggal 11 besok masih akan hujan-hujan terus. Nah, tapi biasanya kalau udah diramal begitu, biasanya nggak hujan. Saya beberapa kali kecelek. Kalau orang Jawa bilangnya kecelek. Kecelek itu saya dengar perakiraan, bukan ramalan, nggak mau disebut ramalan bukan. Dengar perakiraan akan hujan gini. Seminggu ke depan akan hujan apa segala macam. Ya udah saya persiapkan, ternyata sama sekali nggak hujan, sebaliknya. Kalau dibilang akan panas, biasanya gini, biasanya kalau nggak diramal, nggak ada perakiraannya pas itu. Biasanya begitu, kayak kemarin hujan nggak. Seingat saya nggak ada perkiraan apa-apa, nggak ada perakiraan apa-apa. Ya mungkin saya salah kali ya. Boleh dikoreksi kalau saya salah. Tapi seingat saya sih nggak ada perakiraan apa-apa. Soalnya nggak ada perakiraan akan hujan, akan ini. Nggak ada, tiba-tiba hujan deras, dan setelah hujan deras berjam-jam baru udah tuh keluar perakiraan. Keluar informasi. Keluar informasi bahwa akan akan ada hujan deras beberapa hari ke depan. We'll see. Saya mau ngobrol tentang ini, sarung tangan. Sarung tangan yang saya pakai, sebenarnya review ya. Saya mau review sarung tangan yang saya pakai ini. Sarung tangan yang saya pakai ini mereknya Homders. HOMTHER. Kalau saya nggak salah tulisannya begitu. Bacanya gimana saya nggak yakin. Saya pikir THER-nya tuh dari leather ya. Jadi paling nggak Homder. Leather Homder, mungkin begitu bacanya. Nggak tahu. Kita harus tanya kepada pabriknya. Sarung tangan ini buatan Garut, asli Garut. Saya belinya bulan Oktober tahun lalu ya, Oktober 2023. Dan ini adalah sarung tangan Homder saya yang keberapa ya? Saya punya 3 Homder tuh. Ini yang kedua kalau saya nggak salah ingat. Kemudian habis ini setelah yang ini saya beli lagi satu lagi. Sebulan kemudian beli lagi satu lagi. Jadi gini, kenapa saya pakai sarung tangan Homders? Ceritanya. Dulu saya pakai sarung tangan merek-merek luar ya, Climb, Alpine Stars. Terus saya juga ada sebelum Homders atau sesudah Homders. Oh, saya pakai RS Taichi saya pakai. Kemudian waktu Climb dan RS Taichi itu 2 tuh bareng tuh. Oke, akhirnya saya pakai 2 itu. Nah, setelah saya pakai 2 itu, Climbnya rusak, saya buang. Saya minimum sarung tangan tuh harus ada 2 di rumah. Kenapa harus ada 2? Karena kalau satu basah, kehujanan misalnya, masih ada satu lagi. Jadi gantian, satu basah, yang satu dipakai. Kalau yang satunya basah lagi ya ganti pakai yang tadi dikeringin gitu. Saya minimum ada 2 sarung tangan di rumah. Nah, karena waktu itu Climb saya rusak, saya mau beli Climb yang sama, nggak ada, out of stock, atau ya kayaknya sih out of stock, harus pre-order. Kebetulan nggak ada stoknya lah Climb itu. Akhirnya saya cari-cari, dapat nemulah saya Homders itu. Homders yang pertama ya, saya beli ini, yang Homders pertama tuh yang ini. Setelah saya pakai cukup lama juga tuh Homdersnya, barengan nggak Homdersnya rusak, bagian bawahnya ini rusak, bagian kiri sini nih, bagian bawah sini rusak. Kenapa? Karena ditarik-tarik itu buat narik. Kalau kita pakai kan itu ditarik. Nah, itu rusak, bukan rusak, sobek.
Sama si RS Taichi juga begitu masalahnya. Di satu bagian sobek, jadi bagian itu lemah lah karena bagian itu ditarik-tarik ya. Dan si RS Taichi begitu, dulu juga waktu pakai si Climb juga ada rusak begitu. Saya Climb tuh punya, sempat beli beberapa kali ya. Oke, jadi saya beli Homders, saya pakai Homders. Saya lupa sampai mana lagi tadi ceritanya tuh. Suka ngelantur. Ya agak ngelantur soalnya unscripted, tanpa skrip saya ngoceh aja apa yang ada di pikiran. Di pikiran saya omongin. Karena kita bangun ngobrol di motor, jadi apa aja yang ada di kepala saya omongin. Oke, balik lagi ke tadi ya. Udah sampai mana saya lupa. Jadi sarung tangannya rusak, ya Climbnya rusak. Kemudian saya belilah, saya cari si Homders ini. Nah, si Homders ini saya dapat beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian setelah saya pakai cukup lama, dia rusak tadi itu di bagian sininya. Bagian sini itu rusak karena ketarik-tarik ya. Nah, karena dia rusak, saya cari lagi dong, saya beli lagi. Ya kemudian akhirnya saya beli yang ini nih, yang saya pakai ini. Saya beli karena tipe yang itu nggak ada. Jadi Oktober tahun lalu itu saya cari tipe yang sama, Homders yang sama, itu kebetulan nggak ada. Kebetulan tipe itu nggak ada, jadi saya adanya yang ini. Tipe yang itu out of stock, habis. Nah pada waktu nyari, nih ceritanya agak pada waktu nyari sarung tangan lagi itu, saya kan belinya di marketplace ya, karena saya nggak mungkin kan beli sarung tangan kejauhan. Saya belinya di marketplace. Nah di marketplace itu ada satu toko yang dia ngejual sarung tangan kulit juga dengan harga Rp48.000. Can you believe it? Sarung tangan harganya Rp48.000. Karena harganya Rp48.000, saya tanya dong. Nah, ini contoh motor yang buset, motor berisik banget. Jadi waktu saya beli si ini, waktu saya cari, belum beli ya, waktu saya cari, karena si Homders yang dulu habis, Homders itu habis, out of stock, saya cari-cari lagi dong. Saya cari-cari, pas saya lagi cari-cari itu di marketplace, bukan kebetulan, saya nemu satu merek, bukan mereknya saya lupa apa, tapi satu produk harganya Rp48.000. Percaya nggak tuh, sarung tangan harganya Rp48.000. Bahannya kulit domba, apa kulit, nggak mungkin kulit sapi sih ya, kulit kambing atau kulit domba. Harganya Rp48.000. Saya langsung tanya ke penjualnya, ini buatan mana? Saya tanya gitu kan. Jawaban dia simpel, impor kak. Oke, karena impor dengan harga segitu murahnya, saya langsung berasumsi. Saya langsung berpikiran, bukan berasumsi, saya berpikir bahwa ini pasti barang produk Cina. Produk Cina, karena harganya murah banget. Bayangin aja, ini sarung tangan yang saya pakai ini harganya Rp199.800. Ya, sama ongkos kirim 18.000, kira-kira Rp218.000 lah. 200.000, misalnya kita sebutnya 200.000. 200.000 itu, kok nggak dikasih jalan sih ambulansnya? Nah, 200.000 itu saya sebenarnya bisa dapat berapa ya? Kalau 48 dapat 5 sarung tangan itu tadi, impor itu tadi. Cuman saya nggak mau beli itu. Saya nggak mau beli sarung tangan impor itu. Kenapa? Karena gini, saya anti produk impor dari negara Tiongkok. Produk impor merek-merek Tiongkok tuh saya gimana ya? Agak-agak anti. Saya menghindar. Saya nggak mau beli produk mereka. Saya lanjutin ya ceritanya. Saya nggak beli produk itu. Kenapa? Karena saya menghindar beli produk buatan Tiongkok, buatan Cina, artinya merek Cina ya. Kalau buatan Cina, made in China, itu banyak kan produk-produk made in China. Saya juga ada kok barang-barang saya buatan Cina. Apa ya misalnya, tapi lupa saya. Kamera saya made in Japan, lensa bikinan Jepang. GoPro mungkin, GoPro ini mungkin buatan Cina nih. Pabriknya di Cina maksud saya, bukan dia buatan made in China ya. Pabriknya di Cina. Jadi saya berusaha untuk tidak beli merek-merek Cina. Kenapa? Karena gini. Misal saya kasih contoh ya, sarung tangan itu tadi harganya 48.000. Sementara yang di sini yang dari Garut harganya 199.000. Yang produk Garut itu harganya produk Garut yang ini Rp199.000. Ya. Dia dari Garut dikirim ke Jakarta, ada ongkos kirimnya lagi Rp18.000. Oke. Nah, sementara yang produk impor itu tadi sampai di Indonesia aja harganya cuma Rp48.000. Ongkos kirimnya berapa itu dari sana ke sini? Dari Tiongkok ke sini. Dari Cina ke sini berapa ongkos kirimnya? Saya berusaha nggak mau beli produk impor kayak gitu ya. Karena gini, karena kasihan produsen
produsen di Indonesia tuh kasihan banget. Saya kasih contoh yang ini ya, contoh real yang saya, si sarung tangan ini, pabrik di Garut harganya 200.000. Kalau orang beli lebih murah 50.000, coba kebayang nggak betapa kasihannya produsen di Indonesia. Mereka harus pasti kalah bersaing lah, nggak bisa bersaing karena harganya lebih murah, dan karena Cina tuh dumpingnya gila. Mana bisa sih jual sarung tangan impor lebih murah daripada produk lokal ya. Mereka itu dapat banyak sekali, dia dapat subsidi dari pemerintahnya. Saya kasih pertama, subsidi apa? Subsidi ongkos kirim. Ongkos kirimnya murah banget kan, dari sana ke sini. Coba deh anda iseng-iseng deh, coba anda, saya nggak tahu kalau marketplace sekarang masih ada atau enggak ya, yang langsung beli produk dari sana. Mungkin nggak ada kali ya. Tapi coba deh anda lihat, ongkos kirimnya tuh murah sekali di sini. Padahal kan jaraknya jauh. Mosok yang ongkos kirim dalam kota misalnya anda pakai JNE itu Rp9.000. Sama ongkosnya dengan kirim dari sana ke sini, itu jauh banget jaraknya. Jauh banget jaraknya. Itu cuma bisa begitu karena mereka disubsidi. Satu, jadi produk-produk Cina itu mereka disubsidi, yang pertama itu ya. Itu sebabnya mereka nggak ada ongkos kirim. Kemudian yang kedua, kenapa harganya murah? Adalah karena tenaga kerjanya, labornya. Tenaga kerjanya gini, Cina itu negara komunis. Di negara komunis tuh nggak ada serikat buruh. Kalau di kita kan ada serikat buruh kan, betul kan? Ada serikat buruh. Upah minimum regional juga ada, upah minimum provinsi ada, kabupaten juga ada kalau nggak salah ya. Dan kalau lebih rendah dari upah minimum itu, buruh bisa protes. Buruh bisa protes, mereka bisa minta kenaikan upah, bisa mogok. Nah di Cina nggak ada gitu-gituan tuh. Kalau mogok mereka akan ditangkap pastilah. Namanya juga negara komunis. Mana ada sih negara komunis kebebasan berbicara. Nah itu dia, cost-nya mereka pasti rendah, pasti lebih murah daripada cost kita. Karena itu dia bisa bikin sarung tangan dengan harga Rp48.000. Mungkin juga pakai mesin segala macam ya, tapi tetap aja. Karena itu saya ngeluarin undang-undang saya sekalian ya. Saya tuh kalau ngeliat orang beli, saya juga ada teman-teman saya, kenalan saya yang mereka sering banget beli produk Cina. Kenapa? Karena harganya murah. Saya miris ngeliatnya, ngenes dan jengkel. Saya ngomong langsung ke mereka, lu jangan gitu, lu tuh ngerusak industri dalam negeri. Saya ngomong langsung ke mereka, kalau lu lakukan itu, saya bilang, oke, jangan lu lah. Kalau kita lakukan itu, industri dalam negeri kita yang akan jadi korban. Belum lama ini ada berita pabrik tekstil di Jawa Tengah ditutup. Ada sekitar 5.000 pegawainya yang di PHK. Kenapa ditutup pabrik tekstilnya, tahu nggak? Karena mereka nggak bisa jualan, produknya kalah, nggak laku, barang-barangnya nggak laku. Tekstilnya mungkin bukan tekstil jadi ya, tapi bahan-bahan untuk pakaian. Kenapa? Karena banyak orang, karena gini, pasar kita ini, saya ngomong, pasar kita dihajar habis sama Cina, produk dari Cina. Hajar habis produk dari Cina, satu, tekstil dari pakaian, baju, segala macam dari sana kan murah-murah harganya. Nah kita, industri kita nggak bisa bersaing sama itu, udah pasti kalah. Satu itu, kemudian kedua, kalah lagi misalnya tekstil ya, sama berapa waktu yang lalu ada yang namanya thrifting. Tahu kan thrifting? Pernah dengar kan thrifting? Nah thrifting itu beli baju bekas impor. Nah baju bekas impor, mana bisa industri kita ngelawan bersaing sama baju bekas impor. Harganya udah pasti lebih murah. Karena itu kalah. Nah karena itu saya sih berharap gini, buat Anda teman-teman nih yang lagi nonton video ini, coba deh ajak kenalan Anda, teman Anda, untuk tidak beli produk impor, produk impor yang hanya karena harganya murah. Kalau produk itu nggak ada di Indonesia, fine, nggak apa-apa, silakan Anda beli. Tapi kalau ada produk lokalnya, jangan beli produk impor. Baju misalnya, baju kan tuh banyak produk lokalnya, buatan Indonesia. Baju, celana, kaos, kemeja, mereknya, itu juga saya lihat tuh di dalamnya ada tulisannya Made in Indonesia. Itu yang saya beli. Saya kalau beli pakaian pasti saya lihat tuh labelnya, buatan mana. Kalau buatan Indonesia saya beli, tapi kalau buatan import, made in China misalnya, atau made in Vietnam, kalau produk lokalnya ada, pasti saya nggak mau beli yang produk impor. Saya akan cari produk lokal. Sepatu misalnya, saya cari yang made in Indonesia. Kalau saya pakai ini sepatu Adidas ya, lari untuk olahraga, pakai sepatu Adidas buatan Vietnam. Kalau saya nggak salah ingat itu sepatu saya tuh, buatan Indonesia, buatan Vietnam, buatan Cina ada nggak? Yang nggak ada. Saya menghindar kalau buatan Cina itu. Kemudian juga nih sekalian mau ngelantur nih. Kemudian satu lagi, kalau Anda suka beli di Amazon,
Amazon.com ya. Amazon tuh kita nggak bisa tahu country of originnya dari mana. Nah, karena itu ada satu add-on namanya ya, add-on tambahan namanya Cultivate. Saya download Cultivate, cultivate.com. Saya pasang tambahin di Amazon. Jadi bukan di Amazon, di web browser saya. Jadi kalau saya buka Amazon, kemudian ngeklik barangnya, itu langsung kelihatan country of originnya dari mana, negara asalnya dari mana. Produk-produk yang murah-murah tuh pasti buatan Cina, country of originnya pasti Cina. Cina komunis. Nah, kalau dibilang anti Cina komunis ya, saya benci sama komunis. Itu juga tuh teman saya ada satu yang wah komunis begini 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 sangat anti komunis. Tapi saya bilang, lo anti komunis belanjanya penduduk Cina, cari yang murah gimana lo? Itu kan negara komunis. Itu obrolan. Sorry saya ngelantur ya tentang produk impor. Jadi usahakan sebisa mungkin Anda beli produk lokal. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi coba yang melindungi produsen lokal. Kalau bukan kita yang beli siapa lagi? Kasihan loh produsen lokal tuh. Mereka hancur habis, banyak sekali yang ya pabrik tekstil aja banyak banget yang tutup kan. Ya itulah. Karena nggak bakal bisa bersaing dengan produk Cina. Udah pasti nggak bisa bersaing. Udah pasti. Oke, itu tadi tentang beli produk lokal. Beli produk lokalnya jangan lupa ya. Saya akan ngobrol tentang hal ini lagi lain kali. Oke, balik lagi ke si sarung tangan. Sarung tangan Homders. Homders ini harganya 199.000 ya. Dia bahannya dari kulit kambing apa kulit domba ya? Saya lupa. Kalau nggak kulit kambing, kulit domba. Tapi memang sekarang yang bahannya kulit sapi mungkin hanya jaket kayak ini aja, kayak jaket yang saya pakai aja kulit sapi. Kalau sarung tangan kebanyakan bahannya kulit domba atau kulit kambing. Itu bahannya ya. Kemudian harganya ini 199.800 waktu saya beli. Saya belinya tuh Oktober tahun lalu ya, Oktober tahun 2023. Nah, bulan Novembernya sebulan kemudian sarung tangan yang saya incer, sarung Homders pertama itu ada lagi. Ya udah saya beli lagi, Set. Itu tapi belum saya pakai deh kayaknya. Saya cuma pakai tiga saya pakai. Yang itu masih saya taruh dalam kotaknya. Nanti saya kasih lihat masih dalam kotaknya, belum saya keluarin dari kotaknya, malah belum saya pakai. Oke, Homders itu. Dia nggak ada pelindung di buku jarinya ya, di depan sini nggak ada pelindungnya, nggak ada di knuckle-nya. Karena ini simple, sarung tangannya simple banget, sederhana. Udah pasti nggak gini, saya beli sarung tangan ini karena tujuannya cuma satu, ngelindungi telapak tangan saya dari dari luka abrasi kalau jatuh. Kalau jatuh kan kita pasti begini kan, nahan. Nah itu saya ngelindungi telapak tangan saya dari abrasi. Dan sarung tangan ini di bagian telapak tangannya kulitnya tebal, 2 lapis. Dia 2 lapis, sementara yang bagian atasnya ini hanya 1 lapis. Jadi lumayan tebal. Kalau Anda jatuh dari motor misalnya glosor sliding ya, bahasa Jawanya sliding, bahasa Inggrisnya glosor. Kalau Anda slide ngeglosor, ya paling enggak telapak tangan Anda aman lah, nggak akan jadi korban. Itu ya, pelindungnya di telapak tangan. Sementara di bagian buku jarinya tidak ada pelindungnya, nggak ada protektornya. Kalau yang satu lagi nanti saya kasih lihat. Nah yang ini dia bukan ada protektornya, tapi di bagian bagian buku jarinya, punggung tangan, di bagian punggung tangan namanya ya, punggung tangannya bukan telapak tangan, punggung tangannya itu tebal juga, ada protektornya. Nah kalau dia full ada protektornya adalah yang si RS Taichi ini. RS Taichi ini dia ada protektornya di bagian punggung, buku jarinya ada protektornya, dan protektornya itu plastik keras. Jadi kalau Anda jatuh kemudian terguling-guling misalnya, paling enggak terlindung dari benturan. Nah, RS Taichi ini merek Jepang ya, tapi buatan Cina, made in China. Lihat ya, saya juga tahunya belakangan setelah saya beli. Saya pikir Jepang, Jepang pikiran saya tuh Vietnam, buatnya di Vietnam, pabriknya di Vietnam, karena banyak merek Jepang pabriknya di Vietnam kan. Tapi ternyata nggak, pabriknya di Cina. Tapi ya udah saya beli. Dan ini harganya ini harganya waktu itu 250.000 apa 300.000 rupiah ya si RS Taichi ini. Dan gini, kalau merek, saya menghindari yang pasti, saya berusaha menghindar buatan Cina dan merek Cina yang pasti.
Cuman kalau buatan Cina susah dihindari, saya bilang itu tadi ya. Kayak ini sarung tangan ini RS Taichi, dia merek Jepang tapi pabriknya di sana, pabriknya di Cina. Kayak misalnya Apple. Oh, istri saya pakainya iPhone. iPhone itu dulu buatan Foxconn kan, bukan dulu, sekarang buatan Foxconn. Foxconn itu pabriknya di Cina. Nah, itu iPhone. Terus, tapi sekarang Foxconn juga udah mulai pindah. Mereka mulai pindah ke Vietnam kalau nggak salah. Ada, saya lihat itu satu ada beritanya. Nah, mulai diangkut-angkutin tuh mesinerinya, peralatan pabriknya mulai dipindahin dibawa pakai truk ke Vietnam. Oke, itu jadi pelindungnya ya. Kemudian kenyamanannya gimana? Kenyamanannya Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 9 bulan saya pakai. 9 bulan saya pakai. Kalau menurut saya sih nyaman ya, sangat nyaman. Nyaman banget. Bahkan gini, lebih nyaman daripada si RS Taichi. Si RS Taichi, si RS Taichi ini itu nggak saya pakai soalnya. Dulu sempet apa ya? Di bagian jempolnya tuh tempat sakit. Sangat sakit, nggak enak banget dipakainya. Nah, kalau yang si Homders ini nyaman sekali dipakai dari mulai sejak out of the box sudah enak lah. Dan nyaman sekali. Sarung tangan ini nggak anti air, dia nggak waterproof. Bahkan gini, bukan cuma si Homders ini aja ya, tapi sarung tangan saya yang lain juga gitu. Kalau kena hujan, misalnya saya kehujanan nih, puasa kuyup, itu pasti tangan saya tuh kelunturan dainya tuh pewarnanya dia. Pewarna hitamnya tuh ngelunturin tangan saya jadi warnanya hitam. Telapak tangan saya jadi hitam. Ya nggak lama sih, besokannya juga udah hilang. Dicuci pakai sabun hilang. Tapi ya gitu. Kalau kena air dia luntur. Mungkin itu kelemahan, bisa jadi kelemahan. Tapi seingat saya, sarung tangan saya yang lain juga begitu tuh. Oke, balik bahannya ya. Bahannya ini kan bahan kulit semua, kulit depan belakang. Nah, kalau kayak Klaim, sarung tangan Klaim saya yang udah saya buang sih waktu itu, sobek. Sarung tangan Klaim saya itu bagian atasnya bukan kulit ya, bagian atasnya itu dia kain, bukan kain. Bahannya apa ya namanya ya? Mungkin yang elastis gitu. Kemudian baru telapak tangannya bahannya dari kulit. Nah, kalau yang ini, Omdes ini maupun satunya lagi, semua bahannya dari kulit, 100% kulit. Sementara kalau kayak si RS Taichi, itu dia bagian telapak tangannya kulit, bagian atasnya enggak deh, kayaknya campuran dia antara kulit dengan apa itu. Oke, itu bahannya. Kemudian kenyamanannya seperti saya bilang tadi, sarung tangan ini sangat nyaman. Nggak kerasa panas ya. Saya pakai misalnya ini tadi, saya udah berapa lama dipakai ini, udah hampir 40 menit di jalan pakai sarung tangan ini, saya nggak merasa panas ya, biasa aja sih, normal aja, tidak terasa, nggak merasa kepanasan, nggak merasa apa. Kalau basah aja tuh, basahnya memang agak susah. Tapi gini, Homders itu di kotaknya tuh ada petunjuknya, ada petunjuk perawatan. Jadi perawatannya gini, kalau menurut dia, saya baru tahu ya setelah saya pakai Homders. Dia kalau menurut Homders ini, untuk rawat, untuk nyucinya tuh gampang kok. Anda tinggal rendam aja ini. Nah, bukan air, di pewangi pakaian. Jadi kalau nyetri kan ada pewangi pakaian tuh. Nah, pakai itu. Kasih pewangi pakaiannya, dicampur air, kemudian rendamlah si sarung tangan ini di dalam itu tadi pewangi. Di dalam pewangi 5 menit. Habis itu digantung, dikeringkan. Ngeringinnya digantung aja, jangan dijemur. Kalau jemur nanti jadi kerupuk kulit. Bener, jadi crispy. Kalau udah kering kan air, jadi keringnya tuh kering crispy. Nah, jangan. Anda nggak mau sarung tangan Anda berubah jadi kerupuk kulit kan? Jemur, dikeringnya digantung. Kalau saya gantung aja. Gantung di tempat yang nggak kena sinar matahari. Itu. Ngerawatnya begitu. Dan misalnya sarung tangan gini. Di rumah saya tuh banyak kucing. Sekarang ada tambahan 3 lagi, ternyata anak kucing ada 3, jadi ada 9. Saya kira tadinya 2 anak, ternyata nggak, anaknya 3, anaknya Katie itu 3, jadi ada 9 kucing. Nah, kucing itu kalau musim kawin, kayak sekarang lagi musim kawin, mereka tuh they mark their territories. Buset, semua tempat dikencingin, nandain ini daerah gue gitu, ditandain semuanya sama kucing-kucing itu. Pernah nih, berapa waktu yang lalu, belum ada sebulan, berapa waktu yang lalu saya pulang kantor seperti biasa, motor taruh garasi, sarung tangan juga biasanya sarung tangan itu saya gantung. Ya, saya gantung. Tapi kali itu nggak saya gantung. Kali itu saya geletakinnya taruh di meja. Di garasi ada meja. Saya taruh di situ.
Udah saya tinggal, saya lupa, biasanya saya gantung. Besoknya pas saya mau berangkat saya pakai kan tuh. Begitu saya pakai, saya ngencengin helm, pakai helm kan ngikat tali helm, bau kencing kucing. Saya cari-cari ternyata sarung tangan, jadi kucing kurang ajar. Ya udah akhirnya bau banget, saya cuci dulu bersih, tapi kan kencing kucing tuh air kencing kucing kan kalau udah bau susah hilangnya, iya kan? Buatan yang punya kucing coba deh. Itu bau banget, ngilanginnya susah. Kalau saya biasanya kalau di rumah, saya hilangkan dengan apa namanya? Bleach. Bleach itu pemutih. Jadi saya campur pemutih dengan air, itu jadi sekalian sebagai disinfektan. Nah, kalau sekarang saya punya kaporit banyak, kaporit saya taruh di, saya pakai air kaporit. Nah, itu. Nah, karena saya pakainya Homeders dan berkat Homeders. Nah, ini sarung tangan itu saya rendam aja di pewangi ruangan. Sorry, di pewangi baju, pewangi buat setrika tuh, kalau nyetrika kan pakai pewangi tuh. Itu saya rendam 5 menit, kemudian saya gantung. Terpaksa saya pakai sarung tangan yang lain. Jadi itu sebabnya saya punya beberapa sarung tangan. Jadi kalau satu kayak tadi itu kecelakaan dikencingin kucing, ya udah bisa dicuci, saya pakai yang lainnya. Atau kalau hujan, kemarin juga gitu kan. Kalau hujan, karena pakai sarung tangan basah tuh nggak enak. Dan sarung tangan waterproof ada kayaknya waterproof ya sarung tangan, tapi menurut saya nggak perlu ya. Saya lebih baik pakai sarung tangan yang gini yang nggak waterproof. Karena kalau waterproof, air susah masuk, tapi begitu air masuk, keluarnya juga susah, keringnya lama. Nah, kalau sarung tangan seperti ini, misalnya saya jalan kehujanan di tengah jalan, saya pakai terus, dia akan kering sendiri ntar gitu. Oke, itu tadi tentang apa ya, perawatannya. Jadi sangat gampang perawatannya. Kenyamanannya nyaman sekali, sama sekali nggak panas. Saya tidak merasa panas. Kayak ini udah 40 menit saya pakai sarung tangan ini, saya nggak ngerasa kepanasan. Sangat enak dipakainya. Tarian nyalip tak susah nih. Itu tadi harganya Rp199.000. Menurut saya murah, nggak mahal, sangat murah. 200.000 perak, harga Rp200.000. Dan sarung tangan itu menurut adalah bagian dari personal protection, apa ya, gear ya, PPG, alat pelindung diri yang baiknya kita punya deh, baiknya kita pakai. Harganya sih menurut saya nggak mahal loh, beneran deh. Karena gini, misalnya anda ngerokok ya, rokok anda harganya, teman saya nih ya, rokoknya dicerita harganya 45.000 apa ya, 40.000, 45.000. Itu 5 hari ngerokok loh. 5 hari ngerokok, anda bisa beli sarung tangan satu. Sementara kalau rokok kan habis begitu aja. Kalau sarung tangan kan enggak. Sarung tangan ya lama dipakainya. Kayak ini mungkin setahun 2 tahun nggak rusak-rusak di sarung tangan sampai kita bosan. Setahun 2 tahun dipakai, jadinya murah. 200.000 perak. 200.000 perak dibagi setahun, berapa jadinya? 600 perak sehari. Ada investasi dengan cuma 600 perak sehari, murah banget kan untuk melindungi anda dari, ya kalau ngeglosor jatuh misalnya, paling enggak tangan anda nggak somplak lah, nggak luka. Itu harganya. Jadi kalau menurut saya it's really worth it. Beli deh, anda beli sarung tangan ini karena harganya murah, nggak mahal kok. Anda nabung aja buat perokok. Kalau anda rokoknya Marlboro, ya udah berhenti ngerokok 4 hari 5 hari, udah bisa buat di sarung tangan. Dan gunanya sangat banyak. Dan satu lagi, jangan lupa kalau beli sarung tangan atau beli produk apapun itu, beli produk Indonesia, beli produk lokal. Siapa lagi yang melindungi produsen dalam negeri kalau bukan kita? Kita nggak bisa ngarepin negara lain untuk menjadi pembeli barang kita kalau kita sendiri kagak mau beli. Bener nggak? Benar saya gitu. Jadi itu tadi, beli produk lokal. Dan untuk sarung tangan mungkin ada merek-merek lain ya yang buatan Garut ya. Cuman yang saya tahu adalah si Homeders ini. Kalau anda tahu merek lain silakan aja di kolom komentar di bawah. Kalian juga ceritakan pengalaman anda, produk lokal mana yang anda sarankan. Jadi sekali lagi, beli deh sarung tangan dan beli lokal. Saya ulang terus nih, beli produk lokal. Jangan sampai produk kita hancur hanya gara-gara kita pengen cari barang dengan harga murah. Jangan.
Belinya murah sekarang, tapi ongkos yang kita bayar in the long run, jangka panjangnya itu jauh lebih mahal. Mahal banget deh. Kayak ini sekarang aja pabrik tekstil ditutup 5.000 orang kehilangan pekerjaan. Kalau tiap orang itu punya 2 orang tanggungan, itu udah 15.000 orang. Yang mereka bingung sekarang cari makannya gimana, bingung bayar biaya sekolah gimana. Itu hanya gara-gara kita cari barang murah. Karena itu jangan. Oke, terima kasih udah dengerin obrolan ini, udah dengerin unek-unek saya tentang tentang beli produk lokal, tentang kita harus lindungi produk lokal. Siapa lagi yang melindungi produk lokal kalau bukan kita? Terima kasih ya udah dengerin obrolan ini, mudah-mudahan ada gunanya. Kita akan ngobrol tentang hal lain di lain waktu. Jangan lupa like and subscribe dan ride safe.